Tidak ada perkara yang paling mampu untuk menahan takdir buruk kecuali doa. Dan siapa orang yang paling layak untuk kita doakan? Pertama kali setelah bapak dan ibu kita, ya pasangan hidup kita. Mungkin bisa jadi ada istri yang tidak ingin memahami kita karena kita jarang menyebutkan namanya di dalam doa. Bisa jadi ada seorang suami yang berlaku melampaui batas, itu bukan karena suaminya, tapi kita yang tidak pernah menyebutkan namanya di dalam doa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya hari ini kita berada pada zaman fitnah. Zaman fitnah itu memiliki berbagai macam problematika yang harus kita hadapi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghadapi berbagai macam konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah. Kalau kita bisa memilih dan kita mendapatkan pilihan dari Allah, tentunya kita ingin supaya kita tidak hidup pada zaman fitnah. Tapi kita tentunya memahami bahwasanya terkadang hidup tidak memberikan banyak pilihan pada kehidupan kita. Dan kita hari ini kita mendapati kita dan keluarga kita tercinta, kita hidup pada zaman fitnah. Konsekuensi ketika hidup pada zaman fitnah bukan hanya menghadapi kita, bukan hanya kita menghadapi kesyirikan, bukan hanya kita menghadapi berbagai macam kemaksiatan, tapi termasuk salah satu di antara konsekuensi ketika kita berada pada zaman fitnah, kita akan menjumpai banyak keluarga yang hidup pada zaman fitnah ketika terjadi hubungan bagaimana antara satu keluarga dengan keluarga itu tidak mendapatkan kehangatan dalam urusan keluarga mereka. Dan itu merupakan salah satu di antara yang terjadi pada zaman fitnah. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita akan menghadapi bagaimana hubungan keluarga itu merenggang kalau orang itu berada pada zaman fitnah, kecuali mereka yang berhati-hati. Itulah yang kemarin saya sampaikan di dalam pertemuan yang terakhir. Saya menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan kepada kita tidak akan terjadi hari kiamat dan tidak akan terjadi sebuah adab yang besar sampai kita menjumpai bahwasanya ada seorang anak yang dia itu kering ketika berbicara dengan bapaknya, tetapi sangat loyal kepada teman-teman kelompoknya dan teman gengnya. Dan itu terjadi, kata Nabi, aqqa walidahu jaffa abahu wa aqqa ashabahu. Kata Nabi, tidak akan kamu temukan hari kiamat itu terjadi sampai kamu temukan seorang anak mereka itu loyal kepada teman gengnya, tetapi mereka kering ketika berbicara kepada bapak dan ibunya. Dan itu merupakan salah satu di antara prediksi yang disampaikan Nabi. Zaman fitnah bukan hanya menjadikan kita ketemu dengan kemaksiatan, zaman fitnah bukan hanya kita berjumpa dengan kesyirikan, tapi zaman fitnah itu menjadikan kita berjumpa dengan kondisi yang paling kita takutkan. Terjadi hubungan kering antara bapak dan ibu dengan anak-anak yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham nilai rahmat pada satu keluarga ketika kita berada pada zaman fitnah, yaitu ketika tercipta hubungan yang baik antara orang tua dengan anaknya. Karena kalau kita bertanya apa artinya rahmat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Arti rahmat itu salah satunya adalah ketika tercipta komunikasi yang hangat antara seorang bapak dan ibu dengan putra-putrinya di dalam satu keluarga. Maka itu merupakan bagian dari sebuah rahmat. Sesuatu yang paling kita takutkan ketika di masa tua bukan hanya ketika kita mulai dekat dengan penyakit, tapi sesuatu yang paling kita khawatirkan dan paling kita takutkan di masa tua adalah ketika anak kita tidak bisa berbicara begitu intens dan lama dengan kita ketika kita menjadi orang tuanya memasuki usia senja.
Anak tidak tahu apa yang akan dia bicarakan dan akan diobrolkan dengan bapak dan ibunya, sebagaimana orang tua pun tidak memiliki tema ketika dia berdialog dengan bapak dan ibunya. Itulah sesuatu yang paling kita khawatirkan. Makanya ketika kita mendapati hubungan itu sudah tidak menjadi baik dalam hubungan keluarga, maka yang kita jumpai dan sering kita dapatkan adalah bagaimana berbagai macam kejahatan demi kejahatan itu sering kita dapatkan dimulai ketika tidak adanya kehangatan di dalam urusan rumah tangga, sehingga berakibat banyak perkara yang terjadi pada kehidupan anak-anak kita dan keturunan kita. Saya pernah menyampaikan di sini ada salah satu testimoni penjahat kelamin di Amerika. Ketika dia telah menimbulkan korban anak-anak kecil, kalau tidak salah sampai 30 anak-anak kecil telah menjadi korban dari kejahatan seksual yang dia lakukan. Ketika dia diinterogasi, bagaimana dia menetapkan korban dari anak-anak kecil yang menjadi pelampiasan seksualnya, maka dia menetapkan korbannya itu simpel. Dia akan melihat anak kalau jarang dijemput orang tuanya, kalaupun dijemput sama orang tuanya, jarang terjadi obrolan antara dirinya dengan orang tuanya ataupun bapak ibunya. Biasanya itulah yang dijadikan target pertama, bahwasanya anak ini bisa untuk menjadi target dan yang pertama, karena dia menilai kalau ada anak tidak dekat dengan orang tua, maka kejahatan apapun yang terjadi pada anak itu tidak akan bercerita kepada orang tuanya. Dan itu tanda anak kita sudah tidak berkualitas. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati dalam surat Yusuf ayat yang keempat, bahwasanya ketika Nabi Yusuf sudah disetting oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan ketika menjadi seorang rasul, maka support system yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu apa? Nabi Yusuf mendapatkan seorang bapak yang Nabi Yusuf bisa menceritakan apapun yang dialami oleh Nabi Yusuf kepada bapaknya Yakub. Dan itu merupakan special treatment yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf di masa belia, dia berbicara dengan bapaknya. Maka modal pembicaraan Nabi Yusuf kepada bapaknya ketika dia melihat 11 bintang, lalu disampaikan kisah itu kepada sang bapak, itu menjadi kekuatan Nabi Yusuf dalam kualitas hidupnya sampai Allah pilih beliau menjadi seorang rasul. Karena apa? Hangatnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Makanya kita mendapati ketika Nabi Yusuf sebelum beliau menjadi seorang nabi dan digoda oleh istrinya seorang raja, yaitu kita mendapatkan dia digoda untuk berzina, maka ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang istri Perdana Menteri untuk melakukan zina, yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bapaknya. Sehingga ketika dia melihat bapaknya dalam kilasan waktu yang sekejap ketika sedang ditarik bajunya bagian belakang oleh istri sang raja, maka ketika dia melihat bapaknya, itulah yang memadamkan syahwatnya dan dia tidak ingin melampiaskan syahwatnya dengan perempuan itu karena teringat memori indah yang terjadi antara dirinya dengan sang bapak. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan pada saat itu Nabi Yakub berkata kepada Yusuf pada sepersekian detik, Yusuf, kamu nabi, kamu akan jadi nabi. Dan tidak layak seorang nabi itu berzina sebelum diutus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Ternyata dialog yang terjadi antara kita, Pak, dengan anak kita itu bukan hanya dialog biasa. Tapi dialognya seorang bapak dengan seorang anak sampai menjadikan hangatnya rumah tangga kita ketika terjadi komunikasi yang terjalin antara kita dengan istri kita, kita dengan anak kita, itu modal besar untuk menjadi support system kualitas anak-anak kita di dalam kehidupan. Makanya sampai Nabi mengatakan fitnah itu tidak akan terjadi sampai kamu menjumpai seorang anak, dia tidak bisa bicara dengan bapaknya, tetapi memberikan loyalitas kepada teman gengnya dan teman kelompoknya. Kalau sudah ketemu dengan teman gengnya, dia bisa bercerita apa saja. Sampai urusan seksual pun dia bisa menceritakan itu kepada teman-teman gengnya. Tapi sekalinya dia berjumpa dengan sang bapak dan berjumpa dengan ibunya, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisannya kecuali adalah hambar dan kering di antara mereka ketika mereka menjadi bagian dari keluarga.
Dan itu Nabi sudah memberitakan. Makanya hari ini ketika kita mendapatkan berapa banyak geng yang tertangkap, lalu orang tuanya tidak tahu. Padahal teman gengnya tahu apapun yang terjadi kepada teman-teman mereka. Itu sudah memprediksi bahwasanya apa yang dikabarkan Nabi itu benar. Makanya musibah pada zaman fitnah bukan hanya kemiskinan. Musibah pada zaman fitnah itu bukan hanya ketika kita mendapati keluarga kita melakukan kemaksiatan, tapi termasuk musibah besar pada zaman fitnah yang menimpa pada satu keluarga, yaitu ketika keluarga itu hadir secara fisik tetapi tidak terikat hatinya di dalam satu komunikasi yang hangat di antara mereka, sampai akhirnya kita mendapatkan keringnya hubungan suami istri dalam keluarga. Itu musibah pertama sebelum terjadinya berbagai macam musibah besar. Ada satu penelitian, bisa dicek di dalam di internet. Ada satu penelitian disampaikan oleh istri saya. Istri saya mengatakan, Abi, saya perlihatkan satu penelitian. Penelitian yang disampaikan istri saya itu membuat saya banyak mikir. Penelitiannya apa? Rata-rata perempuan, anak-anak gadis yang berzina itu rata-rata memiliki benang merah, Pak. Entah itu anak perempuan SMA, anak itu kuliah, ataupun SMP sudah berzina. Ya, sampai kita kemarin dikagetkan kisah tentang pemukulan seorang anak, lalu gara-gara masalah pacar, lalu pacarnya yang masih kelas 3 SMP mengatakan sudah 5 kali berhubungan zina. Maka dalam penelitian tersebut itu ternyata persis dengan apa yang sudah diprediksi oleh Nabi, dan tidak ada prediksi Nabi itu yang meleset. Dalam penelitian itu dikatakan rata-rata perempuan yang mau dizinai dari kecil, bahkan SMP dan SMA mereka sudah berzina, itu bukan hanya sekedar tren dan bukan hanya sekedar mereka terpaksa melakukan perzinahan. Tapi ternyata benang merahnya anak-anak perempuan muda yang berzina itu karena mereka dalam kondisi tidak dekat dengan sang bapak, sehingga love language-nya, yaitu tangki kasih sayangnya itu kosong. Ketika love language-nya itu kosong, ketika dia tidak mendapatkan asupan kasih sayang dari bapak dan ibunya, terutama sang bapak, dan sang bapak gagal menjadi cinta pertama bagi sang gadis, itulah kenapa seorang perempuan begitu mudah terpedaya ketika ada musang berbulu kucing datang, lalu memberikan kabar dan sok memberikan perhatian, terbukalah seluruh proteksi yang dia miliki dengan begitu mudah, sampai akhirnya terbukanya kancing baju seorang wanita sampai melakukan perzinahan. Itu ternyata disebabkan benang merahnya itu apa? Sang bapak tidak hadir dalam memberikan tangki kasih sayang kepada sang anak. Mungkin hadir secara harta, mungkin hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam masalah rasa untuk membangkitkan, untuk menghangatkan komunikasi antara dirinya dengan sang anak. Makanya betul, akhirnya ketika sang perempuan, anak perempuan ini kosong love language-nya, dan dia tidak mendapatkan figur sang bapak mengisi tangki kasih sayang itu, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang menjadi musibah-musibah besar dalam kehidupan. Anak-anak yang mereka memiliki hutang pengasuhan, tidak bisa memaafkan bapaknya, ketika menikah bukan karena dia menikah standar ibadah, tapi menikahnya itu karena pelarian. Ketika tidak mendapatkan tangki kasih sayang itu dipenuhi oleh sang bapak dan tidak dipenuhi pula oleh seorang istri. Jadi disitulah kita akhirnya mendapati kenapa Nabi di dalam hadisnya menyoroti sampai omongan antara suami istri dan omongan antara orang tua dengan anak itu menjadi bagian dari kebaikan kita dalam berkeluarga, karena dampaknya besar dalam kehidupan kita dan anak-anak kita di dalam menjalani kehidupan. Karena kehangatan keluarga itu support system terbaik untuk memberikan proteksi kepada kita dan kepada anak-anak kita menjalani kehidupan dan menepis segala kemaksiatan. Makanya sampai Nabi mengatakan di dalam satu riwayat Imam Ahmad dan pula diceritakan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasulullah itu bersabda, Innallaha idza arada min ahli baitin khairan, Allah itu kalau senang pada satu keluarga, apa yang Allah lakukan kepada keluarga itu? Dijadikan keluarga itu pintar semuanya? Enggak, bukan itu yang dikabarkan Nabi.
Kalau Allah senang pada satu keluarga, apakah semua keluarga itu dijadikan anak-anaknya bekerja di tempat-tempat profit dengan gaji yang mentereng? Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, dan riwayat ini betul-betul menjadi indikator kita untuk menilai keluarga kita. Kata Nabi, innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu kalau senang pada keluarganya saya, senang sama keluarganya Dika, senang pada keluarganya ibu, dimanapun kita berada. Mungkin anak kita ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Mungkin anak kita ada yang kerja di perusahaan yang mentereng dan tidak mentereng. Tapi kalau Allah senang sama keluarga kita, kata Nabi yang tidak mungkin salah dalam setiap kabar beritanya, Allah itu kalau senang pada satu keluarga, ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah memasukkan kelembutan bagi keluarga itu. Dan para ulama itu menerangkan kepada kita apa artinya ar-rifqa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis ini. Yang dimaksudkan ar-rifqa oleh Nabi di dalam hadis ini memuat kepada kita banyak sekali penjelasan. Satu, tidak ada teriakan dan tidak ada hujatan. Seorang wanita ketika menyampaikan kepada suaminya, dia tidak menghujat. Seorang laki-laki ketika menyampaikan sesuatu kepada istrinya, dia tidak nadanya tinggi. Sehingga kalau ada istri selalu punya alasan untuk ngomong yang lembut kepada suami, berarti Allah pilih hatinya untuk memiliki sifat rifqun. Dan tidak ada yang memberikan kita sifat rifqun kecuali Allah. Ibu ngaji, taklim, sunnah, tapi akhirnya setiap memilih diksi dan memilih kalimat itu ternyata ketus dan merendahkan suami. Allah tidak pilih ibu secara rifqun. Mungkin Allah memberikan ibu ilmu, tetapi Allah tidak memberikan kepada ibu berkah. Ada ilmu yang dipelajari. Mari kita melihat contoh nyata ketika seorang wanita telah diberikan rifqun oleh Allah. Contoh paling nyata siapa? Contoh paling nyata itu ada pada kehidupan Ibunda Hajar. Ditinggalkan dalam satu kemah, hanya ditemani dengan air, lalu memanggil suaminya, dan suaminya tidak sama sekali menolehkan kepalanya untuk melihat Hajar yang ditinggalkan bersama bayi yang masih merah, bersama dengan air yang tidak sampai 5 liter, lalu dipanggil beberapa kali dan tidak sama sekali menolehkan kepalanya. Perhatikan Hajar. Hajar tidak berteriak, Hajar tidak menghujat Nabi Ibrahim, Hajar tidak ketus kepada Nabi Ibrahim, tetapi Hajar cuma mengatakan yang kalimat ini diabadikan oleh para ahli tafsir di dalam kitabnya. Apa kalimat yang disampaikan Hajar? Apakah ini perintah dari Allah? Wa hadza min amrillah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan iya. Diamlah Hajar dan melepas suaminya pergi sampai titik bayangannya hilang dari matanya. Ini namanya rifqun. Ini namanya rifqun. Contoh rifqun yang dibahas para ulama itu contohnya siapa? Contohnya Ibunda Khadijah. Ketika mendapati suaminya melakukan tindakan yang tidak common, tidak biasa. Bagaimana Nabi Muhammad setiap malam pergi ke Gua Hira malam-malam. Di mana kegiatan itu bukan kegiatan yang jamak dilakukan suami pada saat itu. Tapi ketika pulang dalam kondisi gemetar, tidak ada satupun kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah untuk merendahkan apa yang dilakukan suaminya. Ibunda Khadijah tidak mengatakan, tuh kan, pulang-pulang gemeter. Ngapain kamu malam-malam di Gua Hira? Ngapain di Gua Hira? Mat malam-malam. Kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah adalah innaka latasilur rahim. Kamu adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, kamu membantu orang yang miskin, dan tidak ada mungkin Allah itu menghinakan dirimu. Kalimat itu namanya kalimat rifqun, Pak. Maka ketika Allah itu mencintai seorang istri, Allah memasukkan rifqun, volumenya dilembatkan.
Laki-laki ketika kita telah mendapatkan rifkun, itu Allah menjadikan laki-laki itu tidak akan menaikkan suaranya kepada wanita, kecuali pada perkara-perkara membelaskan tentang ketegasan. Itulah yang menjadi kebaikan dalam kehidupan. Makna yang kedua dalam kalimat rifkun itu apa? Adanya pembicaraan yang tidak ada putusnya di antara mereka untuk membicarakan apapun sampai akhirnya mereka menjadi sahabat. Sehingga artinya sakinah itu bukan tenang bersamamu, tapi artinya sakinah itu tanpamu aku tidak bisa mendapatkan tangki kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga kalau sudah rifkun, makna yang kedua rifkun itu apa? Ngobrolnya itu tidak ada bosan-bosannya. Mau pagi kita ngobrol, siang kita ngobrol, malam kita ngobrol, tidak ada habisnya. Makanya akhirnya kata Imam Ibnu Katsir itu simpel dan sederhana. Lam aro al-mutahabaini misla zawaj. Aku tidak pernah menjumpai pasangan yang sangat indah untuk dipandang ketika mereka jatuh cinta, kecuali persahabatan yang paling indah itu persahabatan antara suami istri. Itu rifkun, Pak. Kalau kita mendapatkan persahabatan yang paling indah itu persahabatan antara suami istri, apa yang nampak pada persahabatan? Yang nampak persahabatan itu ngobrolnya tidak ada habisnya. Makanya kegiatan penduduk surga yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir, kegiatan penduduk surga bagi suami istri itu apa? Ngobrol. Bukan berhubungan suami istri. Memang betul salah satu di antara kegiatan penduduk surga itu berhubungan suami istri, tapi bukan satu-satunya kegiatan ketika dilakukan di dalam surga. Obrolannya itulah yang menjadikan mereka itu mendapatkan kenikmatan di surga. Makanya sering saya menyampaikan dalam banyak tulisan, mendapatkan suami atau istri itu adalah takdir, tapi mendapatkan suami atau istri cita rasa sahabat itu karunia dan anugerah. Jadi kalau kita sudah dapatkan suami istri kita itu sudah cita rasa sahabat, itu karunia dan anugerah. Dan Allah memasukkan rifkun di antara mereka itu apa? Obrolannya itu tidak akan pernah selesai. Sang suami tidak akan menghujat, seorang istri tidak akan menghakimi setiap apapun yang disampaikan oleh seorang suami. Sehingga obrolan itu terasa nikmat. Terasa nikmat. Kalau kita sudah mendapatkan pasangan kita itu cita rasa sahabat, Pak, apa yang terjadi? Kita tidak akan mungkin noleh ke kanan dan noleh ke kiri pada yang haram. Kalau kita sudah mendapatkan suami kita, selalu mendengarkan kita dalam setiap obrolan kita juga tidak akan tertarik untuk mencicipi yang haram. Kenapa? Persahabatan itu menangkal berbagai macam fitnah dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang kedua. Makanya akhirnya disitulah kita mendapatkan arti kehangatan itu merupakan perkara besar. Dan barokahnya kita dalam kehidupan rumah tangga itu banyak obrolan. Jadi rumah tangga yang sunnah itu bukan hanya banyak ibadah. Betul, memang bahwasanya rumah tangga yang sunnah itu memang banyak ibadahnya. Itu tidak bisa dilepaskan karena itu merupakan konsekuensi dari kata mawaddah. Memang ibadahnya banyak. Tapi rumah tangga yang sunnah itu banyak obrolan. Jadi obrolannya banyak. Sehingga ketika obrolan-obrolan itu sering terjadi, itulah yang membangun kehidupan anak-anak kita di masa mendatang dan memberikan kualitas kehidupan mereka dalam kehidupan di masa mendatang. Dan support sistem anak kita itu kalau mereka itu sering ngobrol dengan kita. Saya mendapati. Saya kalau ditanya, dulu dikasih uang sangu berapa? Saya tidak ingat. Detailnya saya tidak ingat. Dibelikan baju berapa kali? Saya tidak ingat. Tapi ada obrolan saya dengan bapak ibu yang selalu saya ingat sampai hari ini. Dan obrolan itu penting. Obrolan itu penting sekali. Contoh, ibu dan bapak. Saya sering share tulisan bagaimana obrolan saya dulu dengan bapak dan ibu. Itu saya ingat betul. Contoh nih, saya ingat betul. Saya ketika awal berdakwah, saya ngomong, Pak, banyak orang menghujat saya, memfitnah saya. Bapak saya itu sambil pegang pundak saya. Ngomong, Nang, sabar. Oplek iku nek wis entek minyake mati dhewe. Tahu artinya? Insya Allah enggak tahu. Lampu minyak itu kalau minyaknya habis mati sendiri. Loh, obrolan itu sudah hampir 10 tahun bahkan 15 tahun. Saat itu saya masih tinggal di Pamulang sebelum saya tobat dan pindah ke Bekasi.
Masih tinggal di alam asri, saya masih ingat itu. Loh, saya pada saat ketika tinggal di alam asri 1 tuh saya masih ingat bapak saya pagi-pagi itu habis beli pecel di pasar sama ibu. Saya ngomong, Pak Banyam, ada yang mau fitnah saya begini dan begitu. Oh, plek iku nak wis entek, menyake mati dhewe. Loh, kalimat itu simpel, lu sampai sekarang tuh enggak pernah bisa saya lupa. Makanya kalau kita dihujat, saya nggak ada kebutuhan merespon, nggak ada. Ngapain saya merespon orang yang nggak penting? Tapi tenang, ngasih saya kekuatan. Ketika saya pernah ngobrol dengan ibu saya, misalkan ibu, saya pernah mengatakan sama ibu, kenapa ya kok ibu itu dikasih ujiannya berat, 2 anaknya cerebral palsy, padahal ibu orangnya solih betul, bapak juga orangnya baik, tidak pacaran, tidak pernah sentuhan kulit sama sekali sebelum nikah, tidak pernah itu wakuncar waktu kunjungan pacar. Kalau tahu wakuncar berarti fix Anda tahun 80 kelahiran. Tapi kenapa anak pertama kakak saya majusar cerebral palsy, anak yang kedua cerebral palsy? Kalimat dari ibu saya itu masih saya ingat. Kadang-kadang tobat belum tentu nasuha, istighfar belum tentu hati kita khusyuk, nak. Tapi kalau kamu ridho kepada pemberian Allah, apapun itu, setiap detiknya dihapuskan dosa-dosamu selama kamu sabar dan ridho terhadap titipannya Allah. Masuk ke kepala, tidak mungkin lupa. Sehingga benar kan kata para ulama, keluarga yang sunnah itu banyak obrolan, Bu. Pelakor itu tidak akan pernah muncul kalau kemudian ada kehangatan dalam obrolan kita dengan keluarga kita. Kita akan selalu ingat obrolan itu. Makanya berapa kali Allah mengabadikan dialognya dan obrolannya bapak dengan anak? 14 kali, Pak. 14 kali obrolan itu. Berapa kali obrolan ibu dengan anak diabadikan oleh Allah? 2 kali. Kenapa obrolannya itu 14 kali? Jauh lebih banyak. Karena obrolan yang paling berperan luar biasa di dalam membentuk karakter anak kita itu obrolannya seorang bapak. Makanya kalau ada seorang bapak sudah ketika menikah dan punya anak tidak pernah berhenti mengintertain dirinya, terus gitu, dan dia tidak menempatkan anaknya kecuali hanya dia berikan nafkah semata. Nafkah itu hanya instrumen kecil dari banyak instrumen kita dalam pernikahan. Lalu menempatkan anak itu hanyalah instrumen kita memberikan kepada anak kita nafkah, tetapi tidak memberikan waktu berbicara, ngobrol dengan mereka. Itu yang akan hilang dari kehidupan anak kita. Dan itulah pada saat itu anak kita tidak lagi menempatkan rumah kita itu rumah. Tapi menempatkan rumah itu hanya sekedar bangunan untuk beristirahat, tetapi tidak untuk meluapkan apa yang dirasakan. Makanya Nabi itu betul. Perhatikan, Masya Allah, betapa beruntungnya kita punya Nabi Muhammad. Detail sampai urusan ketika kita keluarga itu nanti renggang omongannya dan komunikasinya, Nabi itu sudah memprediksi itu. Yang paling kita takutkan dalam kehidupan berumah tangga bukan kemiskinan. Tapi yang paling kita khawatirkan dalam kehidupan rumah tangga itu antara kita dan pasangan kita sudah tidak tercipta obrolan yang betul-betul hangat dan menyenangkan. Itu yang paling kita khawatirkan. Sehingga akhirnya berbagai macam musibah datang, mengalir satu persatu. Ketika itu sudah tidak terjadi. Kalau anak, Pak, sudah nggak bisa cerita tentang mimpinya kepada kita, kita sudah gagal menjadi seorang bapak. Ada seorang guru, saya ngomong kayak gitu ke saya. Jadi saya tanya, apa perkara yang paling gampang untuk ngerti saya ini bapak yang baik dan tidak? Kalau anakmu sudah nggak cerita mimpinya sama kamu, berarti kamu gagal jadi anak, jadi bapak. Kalimatnya sederhana, Pak, tapi makjul bagi saya. Jadi kalau anak kita cerita mimpinya, cerita apa yang dirasakan, itu enak. Kalau mimpinya sudah diceritakan, bulian itu pasti akan diceritakan. Dan apapun yang menimpa pada kehidupan mereka itu pasti akan diceritakan. Makanya permintaan kita dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Simpel. Jadikan kita saling qurrata a'yun antara kita dan suami kita, kita dan istri kita, kita dengan anak kita. Dan kita meminta supaya kita tuh jadi sahabat. Udah itu aja. Masa tua yang paling menyenangkan itu kalau kita dan pasangan kita itu jadi sahabat.
Sudah tidak lagi melewati berbagai macam teriakan dan tidak lagi melewati berbagai macam hujatan. Kalau kita ngelihat orang tua, Pak, umur 70 tahun, kok masih bercanda mesra dengan istrinya dan suaminya. Apa yang kita lihat dari pasangan itu? Sudah berapa kali mereka saling memaafkan sampai mereka melewati masa itu dan akhirnya bisa bersama di usia senja. Karena sahabat itu yang memaafkan. Jadi itulah yang akhirnya kita mengerti. Berarti pada pekerjaan kita pada zaman fitnah itu apa? Saya ingin mendapatkan keluarga sunnah. Keluarga sunnah itu simpel, bukan hanya sholatnya bareng, bukan hanya tahajudnya bareng, bukan hanya suaminya pergi ke masjid, bukan hanya suaminya meninggalkan yang haram, enggak di situ doang, tapi menghadirkan kehangatan itu pada kehidupan rumah tangga. Makanya sampai Nabi ketika pas makan pun ngobrol kan dengan keluarganya, karena begitu hangatnya beliau dengan keluarganya. Nabi itu ketika makan diceritakan dalam riwayat Amr bin Abi Salamah. Beliau itu berkata ketika lagi makan, Amr bin Abi Salamah itu ngambil makanan yang paling jauh. Amr bin Abi Salamah itu anak sambungnya Nabi dari Ummu Salamah. Ya gulam, semillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei gulam, hei anakku tercinta. Kalau bahasanya orang Jawa, nang, kalau makan, bacalah bismillah. Makan pakai tangan kananmu dan ambillah yang terdekat denganmu. Artinya ada obrolan di tempat makan. Sampai makan itu kenapa adabnya kita ngobrol sembari makan itu? Kenapa sunnah itu banyak ketika makan itu sambil ngobrol? Untuk mendekatkan hati. Kenapa kalau kita makan itu jangan sampai ada gadget yang melihat, jangan sampai buku, supaya kita sadar ada kehangatan yang terjadi antara kita dengan keluarga kita. Dan itu nilai rifkun dalam kehidupan rumah tangga. Itu harganya mahal sekali, Ibu, Bapak. Jadi jangan sampai akhirnya kita itu lupa menerjemahkan takwa di dalam rumah tangga itu tidak muluk-muluk. Menerjemahkan takwa dalam rumah tangga itu ya menikmati setiap obrolan dan komunikasi kita dengan keluarga kita tercinta. Ada kadang-kadang suami itu bertakwa, tapi tidak tentu dia bertakwa di antara keluarganya. Mungkin suaminya itu setiap sholatnya di masjid, setiap taklimnya ikut kajian, tapi sekalinya di rumah, dia tidak pernah memberikan telinga untuk anaknya. Dia tidak pernah menyelami apa yang dirasakan oleh anaknya. Dan dia sering menghakimi anaknya dengan ukuran ketaatan dia sebagai seorang bapak yang sudah melewati separuh perjalanan hidup. Dan dia tidak bisa untuk menempatkan dirinya pada ukuran anak yang masih berproses dalam hidupnya. Itu namanya enggak bertakwa itu. Arti ketakwaan itu ada secara makro, ada secara mikro. Secara makro, kita melakukan ketaatan kita kepada Allah. Itu arti takwa. Arti takwa secara mikro, ya kehadiran kita dirasakan sama keluarga kita. Dan itulah bentuk tertinggi. Apa yang paling kita takutkan di masa tua, Pak? Kan saya sudah sampaikan di sini. Yang paling kita khawatirkan di masa tua, anak tidak mau ngobrol dengan kita. Itu yang paling kita takutkan. Coba Bapak bisa bayangin nggak? Bapak batuk-batuk, Ibu batuk-batuk di kamar gitu. Dan dia hanya menitipkan Bapak dan Ibu kepada seseorang yang dia datang hanya 3 hari sekali untuk ngecek kebutuhan kita apa, setelah itu pergi. Bukankah itu yang paling menakutkan? Bukankah itu yang paling mengkhawatirkan untuk kita? Kalaupun ada nasihat yang diberikan kepada anak, nak ngobrol dengan orang tuanya, anak itu akan berkata, apa yang saya obrolin dengan Bapak? Siapa yang mengarahkan hati kita untuk bisa ngobrol? Allah, Pak. Semua itu datang dari Allah. Itulah yang menjadikan memahami betul fitnah itu menakutkan semuanya. Tapi salah satu di antara fitnah yang paling menakutkan dari kehidupan fitnah pada keluarga kita itu apa? Tidak ada sebuah keakraban dan kehangatan di dalam kita berumah tangga ketika kita telah menjalani kehidupan bersama. Oleh karenanya, akhirnya karena salah satu culture-nya keluarga sunnah itu ngobrol, apapun obrolan itu, maka setidaknya para ulama lalu menyampaikan kepada kita setidaknya ada 8 perkara yang kita maksimalkan supaya hadirnya kehangatan antara kita dengan anak-anak kita. Supaya anak kita punya support system. Supaya anak kita tidak memberikan loyalitasnya kepada teman gengnya, tetapi justru menempatkan kita sebagai bapak ibunya itu sebagai orang asing
yang dia tidak pernah bercerita apapun kecuali hanya kebutuhannya saja kepada bapaknya. Para ulama lalu mengingatkan kepada kita. Yang pertama, kata para ulama adalah antu'ayyin al-awliyati fi hayatika. Yang pertama, harus menetapkan prioritas kita itu apa sih? Dalam kehidupan ketika kita berumah tangga. Prioritas kita apa? Kalau prioritas kita masih ambisi, ya nggak akan selesai. Pasti kita tidak akan pernah menyadari betapa berlarut-larutnya masalah yang kita jumpai kalau prioritas kita bukan lagi keluarga. Kalau prioritas kita keluarga, kalau kita sudah menetapkan prioritas kita dalam hidup, maka prioritas itu yang akan membentuk kurikulum apa yang kita lakukan. Kalau prioritas kita itu jelas. Ada satu kisah nyata Ibu dan Bapak. Ada satu laki-laki Pak di media sosial cerita. Saya ini bekerja dalam berbisnis. Saya berbisnis. Lalu ketika saya berbisnis, saya mendapati waktu saya habis untuk ngurusin bisnis. Sampai usia saya 40 tahun. Tapi saya merasa jauh dari anak-anak. Saya jarang nganterin anak-anak sekolah. Saya jarang menghadiri event-event penting yang dilakukan oleh anak saya. Dan saya juga kurang membersamai istri saya. Akhirnya saya merubah pattern, saya merubah pola saya di dalam berbisnis. Saya tidak lagi berambisi, tapi saya rubah pelan-pelan. Saya ingin supaya berkualitas bersama keluarga. Qadarullah saya jalani apa yang saya jalani setelah ingin dekat dengan keluarga selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Apakah bisnis saya meledak? Enggak. Bisnis saya semakin meredup. Dari yang asalnya pegawainya, kalau tidak salah 16, sampai pegawainya tinggal 3. Orang pasti menyangka kan, kalau saya sudah merubah dekat dengan keluarga, nanti sukses, bisnis saya sukses, melesat, meledak. Enggak. Justru bisnis saya meredup. Tapi saya tidak menyesal. Ada kalimat yang saya ambil luar biasa Pak. Kenapa saya tidak menyesal? Karena prioritas saya sudah bergeser. Dulu prioritas saya itu sukses di dalam income dan profit dalam bisnis saya, serta omset. Itu memang prioritas saya. Tapi ketika saya geser, prioritas bukan yang terpenting di situ. Prioritas saya itu sama anak. Prioritas saya itu sama keluarga. Karena mereka lah komponen terpenting yang akan terus membersamai saya dalam kehidupan saya dan paling mengingat saya lama ketika saya mati. Prioritas itu saya rubah. Ketika prioritas itu saya rubah dan Allah jadikan itu bisnis saya meredup, nggak ada yang saya sesali. Kenapa? Karena seiring kita menggeser prioritas, seiring kita itu tidak akan terbebani dengan banyak obsesi yang belum kita dapatkan dan belum kita wujudkan dalam kehidupan. Karena prioritas kita keluarga, kata beliau. Menggeser prioritas itu penting. Ini bukan berarti menafikan ikhtiar kita dan usaha kita dalam kehidupan berumah tangga. Lalu kita tidak mau untuk mencari rezeki. Tidak, tetap rezeki tetap kita jalankan sesuai apa yang kita lakukan. Tapi prioritas itu tetap harus kita miliki. Mana urutan pertama dalam prioritas hidup kita? Kalau prioritas kita yang pertama adalah keluarga, itulah yang paling kita harus berikan. Dan apapun yang kita dapatkan konsekuensinya ketika memberikan prioritas kita kepada keluarga, mau kita nikmati kok, memang ini bentuk prioritas kita kok. Dan Allah sudah membangunkan kepada kita kurikulum Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah melewati 40, prioritas kita tuh ya keluarga. Makanya doanya itu apa? Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf 15. Itu menunjukkan kepada kita kalau sudah 40, sudah kurang-kurangi dengan makhluk. Kurang-kurangi dengan keramaian. Fokus sama keluarga. Karena merupakan bentuk karunia terbesar dalam kehidupan manusia itu keluarga, Pak. Jadi bukan hanya keluarga cemara, tapi memang karunia terbesar dalam kehidupan manusia itu keluarga. Maka kalau orang itu menetapkan prioritasnya itu keluarga, apapun yang terjadi, maka akan disikapi dengan kesabaran selama prioritas kita itu dalam kehidupan ini adalah keluarga kita.
Tapi kalau prioritasnya itu masih syahwat, prioritasnya itu obsesi, ambisi, tidak akan ada kata selesainya. Makanya perlu musyawarah antara keluarga, antara suami istri. Prioritas kita itu apa? Kalau seorang ibu, mereka harus bekerja, dan untuk memberikan bantuan finansial kepada suami, kalau itu masih menjadi prioritas, saya kira itu sulit sekali rasanya untuk bisa menempatkan, menghadirkan sebuah ketenangan dan keharmonisan kita dalam keluarga. Saya tidak menyalahkan orang yang kerja ya, wanita ya. Wanita boleh kerja dengan 3 syarat. 1, izin dari suaminya. 2, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, pertama izin dari suaminya, kedua tidak menimbulkan fitnah, yang ketiga pekerjaannya halal. Tapi kita harus ingat betul, apakah betul bahwasanya membantu finansial itu merupakan prioritas kita dalam keluarga? Atau jangan-jangan apa yang diberikan oleh suami kita sudah cukup, tapi terkadang kita tidak pernah merasa cukup dengan keinginan. Menetapkan prioritas itu merupakan perkara yang menjadi ruhnya dalam kehidupan kita berumah tangga. Kalau prioritas kita anak, ya itulah anak yang akan kita berikan waktu yang terbaik ketika kita membersamai mereka. Ya, jadi sekali lagi, ingat ya Bapak dan Ibu, apa musibah seorang bapak? Kalau seorang anak tidak lagi bercerita mimpinya kepada seorang bapak. Dan itu pertama disebabkan karena menetapkan prioritas kita dalam kehidupan itu terkadang masih salah dan masih kurang benar. Banyak para sahabat, mereka mendapatkan kisah-kisah berat dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka menikmati musibah-musibah berat dalam kehidupan mereka? Karena prioritas mereka itu adalah Nabi. Prioritas mereka adalah Allah dan Rasul. Makanya setiap ujian itu mereka betul-betul nikmati. Prioritas mereka itu ya iman mereka. Apa yang menjadi prioritas itu maka menjadikan kita menikmati segala macam prosesnya. Seorang ibu ketika di rumah, walaupun sekolahnya tinggi dulu S1, orang akan komentar, Mbak, sekolah tinggi S1, ujungnya di rumah. Tapi selama kita prioritasnya itu tahu bahwasanya prioritas kita keluarga loh, kita nggak akan masalah dikomentari begitu. Karena prioritas itu menjadikan kita bisa bertahan di dalam apa yang kita hadapi. Kalau kita menetapkan prioritas kita di dalam kehidupan berumah tangga. Maka yang pertama menetapkan prioritas kita dalam kehidupan. Anak itu prioritas Pak. Anak kita itu nanti akan menjadi tongkat bagi kita Pak di masa tua. Anak itu yang akan meneruskan amal estafet ketaatan kita. Anak itu ibu yang kelak akan paling setia mendoakan kita kalau kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Dan anak itulah yang kita harapkan syafaatnya berjumpa dengan kebaikan kita, lalu memberikan kepada kita jalan surga karena syafaatnya anak. Kalau itu sudah jadi prioritas, kita akan memberikan telinga, kita akan memberikan kebaikan untuk anak kita, untuk membersamai mereka. Karena kita ingat kepada kaidah umum yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, ya sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Menetapkan prioritas itu penting. Sehingga akhirnya terciptalah kebaikan di dalam berumah tangga. Lalu hadirlah rifkun di dalam kehidupan kita berumah tangga ketika kita menetapkan prioritas dalam kehidupan. Yang kedua, kata para ulama, berdoa setiap waktunya dan setiap saatnya. Bentuk tawakal tertinggi kita dalam kehidupan berumah tangga adalah banyak menyebutkan nama keluarga kita lebih sering daripada emosi kita. Kita minta keberkahan untuk supaya kita islah, supaya kita baik, supaya kita rukun. Mintalah sama Allah yang menggenggam hati kita. Tidak ada yang mengislah antara kita dan siapapun kecuali Allah. Karena yang menggenggam hati kita itu kan Allah. Maka berdoa itu salah satunya meminta kepada Allah itu ketenangan dan supaya kita diberikan persahabatan di dalam kehidupan berumah tangga. Fokus kepada dua. Mintalah istrimu menjadi qurrata ayun, mintalah suamimu menjadi qurrata ayun, dan mintalah dia sebagai sahabat kita di sisa kehidupan kita. Kalau sudah dua ini, pasanganmu qurrata ayun bagimu dan pasanganmu adalah sahabat bagimu, enak Pak. Akhirnya jadi semua itu jadi enak. Yang dilakukan itu bersama itu menjadi enak.
Makan bukan masalah makan apa, tapi makan bersama siapa itu lebih penting. Itulah sampai akhirnya Nabi itu betul-betul bersahabat dengan Ibunda Aisyah kan. Makanya sampai kita menjumpai Rasulullah SAW, saya pernah menyebutkan hadis ini. Ini menunjukkan Nabi itu luar biasa menempatkan Aisyah itu kayak sahabat. Ketika diundang oleh tetangganya yang Persia, 2 kali diundang Nabi tidak memenuhi undangannya. Tapi yang ketiga saat itu undangannya apa? Undangannya simpel. Ya Rasulullah, engkau datang bersama Aisyah. Lalu Nabi berkata, kalau yang diundang saya dan Aisyah, saya datang. Nabi menunjukkan apa dalam hadis riwayat Muslim itu? Nabi menunjukkan kepada kita bahwasanya Aisyah itu sahabatnya Nabi Muhammad. Dan itulah mengapa saya sering mengulang-ulang diksi yang mungkin ibu dan bapak bosan mendengarnya. Di mana Nabi itu meninggal dunia? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah kok. Itu apa pemandangan yang lebih indah daripada itu, Bu? Di tempat Nabi melempar batu, tidak jauh dari Nabi meninggal dunia itu ada Masjid Nabawi. Masjid kedua, top trending nomor 2, paling mulia di sisi Allah. Tapi Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Tidak jauh dari situ 400 km, itu ada Masjidil Haram. Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad di dalam Masjidil Haram. Pula tidak mewafatkan Nabi Muhammad di perang Badar dan perang Uhud. Tapi apakah kita tidak bisa ngambil pelajaran? Kenapa Allah menghadirkan kematian Nabi Muhammad di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Tidak mungkin itu terjadi secara random. Tidak mungkin itu terjadi, oh kebetulan aja Nabi Muhammad itu meninggalnya di atas pangkuan. Ya tidak mungkin, hikmah Allah itu tidak mungkin terjadi secara random. Tapi itu memberikan kepada kita getaran, Pak, dan gelombang cinta kepada kita. Bentuk tertinggi rasa cinta yang Allah titipkan kepada hati kita itu apa? Kalau kita sudah kayak sahabat, sampai matinya pun kita saling memandang dan saling meridhoi sebelum perjalanan panjang itu dimulai. Itu artinya rahmat itu di situ. Makanya kalau bapak menjumpai ada istrinya seseorang ketika akan meninggal dunia masih nanya, bapakmu mana? Itu rahmat. Makanya dulu saya pernah ngomong, saya pernah nanya, maaf nih kalau tidak penting nanti skip aja. Saya pernah nanya sama ibu saya, ibu mintanya apa? Ibu, nanti kalau meninggal itu gimana? Saya pengen meninggalnya sebelum bapak. Saya tanya, kenapa pengen meninggal sebelum bapak? Ibu lalu ngomong, ibu tidak ngerti kalau meninggal setelah bapak itu gimana menjalani hidup ibadah tanpa bapak. Itu rahmat. Itu rahmat. Sehingga akhirnya itu dihadirkan dengan doa. Makanya akhirnya Imam Ibnu Katsir itu berkata apa ibu? Ada orang yang 5 tahun mungkin pernikahannya, di awal pernikahannya belum tentu dia dapat rahmat. Ada orang yang terkadang 10 tahun pernikahannya belum tentu dapat rahmat. Ada orang yang menikah 15 tahun baru dapat rahmat. Dan itu dengan doa. Supaya melembutkan hati kita. Supaya kita mudah memaafkan. Siapa yang menjadikan hati kita mudah untuk memaafkan? Allah. Karena yang menggenggam hati kita dan jiwa kita Allah semata. Makanya akhirnya yang kedua nasihatnya para ulama itu apa? Banyak mendoakan. Kalau ada seorang istri lebih banyak curhat tentang suaminya kepada ustadz siapapun, itu lebih banyak daripada dia menyebutkan namanya dia kepada Allah. Berarti dia belum tawakal. Kalau ada seorang laki-laki yang terlalu banyak menceritakan kekurangan istrinya kepada teman-temannya dan dijadikan hanya bahan bercandaan gitu. Dan dia lebih sering menyebutkan itu daripada dia menyebutkan namanya di hadapan Allah, maka dia belum bertawakal. Bentuk kita dalam pernikahan itu menyebutkan namanya lebih sering daripada emosi kita. Berapa banyak istri yang sering berkata, suami saya itu begini-begini, sudah didoakan belum? Ya kalau lagi nggak sebel aja Ustaz saya doakan. Berarti belum bertawakal. Ini teguran untuk kita semua. Karena nama suami kita dan nama istri kita yang mengirimkan Allah. Lalu kita tidak meminta sama Allah itu padahal Allah yang ngirim. Kita ibu dan bapak saya ambilkan analogi dan ilustrasi dari Imam Ibnu Qayyim, indah betul. Ini Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau kamu ngelewatin jalan, di situ ada anjing menggonggong dan anjing liar. Dan kita harus jalan ngelewatin jalan itu. Tapi anjing itu sudah menghadang kita dengan gonggongannya yang menakutkan. Apa yang kita lakukan? A,
kita ketapel anjingnya, mati. B, kita ambil senapan angin, kita bedil itu kepalanya, pecah. C, nggak jadi jalan. Atau yang keempat, kita nelpon kepada pemilik anjingnya. Mana yang kita lakukan? Siapa yang jawab A? Jawab B? C? D? Udahlah Pak, kajiannya selesai aja. Mana kita? Mana yang pilih D, Kak? Mana yang dipilih D, Kak? Apa? D. Antum milih apa? D, Kak? A. Dipelintang anjingnya. Diketapel anjingnya. Susah atau berat? Susah. Sekarang beli ketapel di mana? Pesan di Shopee. Lama. Dan keburu anjingnya itu nyusahin kita, ya atau tidak? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu jalan di satu gang, lalu tiba-tiba kamu menjumpai ada anjing menggonggong, yang kamu lakukan itu apa? Telepon pemilik anjingnya. Bro, iya. Anjingnya masukin. Kenapa? Lah kenapa bertetangga nggak tahu nomor telepon? Mau contoh kok dikomentari. Ini tuh ilustrasi dari Imam Ibnu Qayyim, Bu, nggak usah dikomentari, Bu lagi nggak melihat bioskop. Harusnya ngambil kiri. Jangan gitu. Imam Ibnu Qayyim tuh memberikan contoh bahwasanya kalau kamu lihat ada anjing kayak gitu, kata Imam Ibnu Qayyim, kasih tahu pemiliknya, Pak, anjingnya masukin, saya mau lewat. Saya mau lewat, Pak, ada pemilik, ada penerimaan calon PNS, Pak. Ya, Pak. Bentar ya, anjing saya keluar, dimasukin. Selesai atau tidak selesai? Selesai. Itu perumpamaan yang gampang. Bahwasanya ketika kita mendapati ada sesuatu yang kurang benar dalam kehidupan kita, kadang-kadang diperbanyak serangan udaranya. Serangan udaranya itu apa? Memperbanyak namanya di dalam hajat kita kepada Allah. Sebutkan namanya. Tidak mungkin Arifkun itu diturunkan oleh Allah tanpa sebab, Bu. Tidak mungkin. Tiba-tiba kita langsung kayak sahabat. Tidak mungkin. Arifkun itu pertolongan dari Allah, berarti turun dari Allah. Dan turunnya dari Allah itu harus punya sebab. Berdoa. Makanya akhirnya para ulama mengatakan, siapa orang yang paling layak untuk kita doakan di sepanjang kisah kehidupan kita? 4 doang. Sebagian ada yang mengatakan 5. Siapa 5 orang yang paling layak kita doakan dalam kehidupan kita? 1, orang tua kita. Maafin kesalahan mereka. Sampai kapan kita menyimpan kebencian dan kekurangan tentang orang tua kita? Anakmu nanti akan menyimpan kekuranganmu sebagaimana kamu menyimpan kekurangan orang tuamu. Yang kedua, suami istri kita. Suami istri kita maafin, doakan. Yang ketiga, anak-anak kita. Yang keempat, guru kita. Yang kelima, orang-orang mukmin yang berinteraksi dengan kita. Ya, makanya doanya Imam Ahmad apa? Doanya Imam Ahmad itu, Allahumma stur uyuba syaikhi. Ya Allah, tutup aibnya guruku. Kenapa? Termasuk salah satu doanya orang mukmin itu mendoakan gurunya. Gimana kita mau dapat berkah kalau nggak pernah mendoakan guru kita yang telah mengajarkan kita dari rendahnya dunia kepada tingginya akhirat? Tapi salah satu yang kita doakan itu apa? Pasangan hidup kita. Makanya yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah mendamaikan kehidupan kita di tengah zaman fitnah supaya hadirkan rifkun dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa ngobrol. Kapanpun kita bisa ngobrol. Dan itu merupakan bentuk nikmat tertinggi dalam kehidupan kita ketika berumah tangga. Rumah tangga yang sunnah itu banyak obrolan. Itulah yang dikatakan Imam Qurtubi. Kenapa nanti para penghuni surga dari kalangan keluarga itu ngobrol di surga? Karena nikmatnya ngobrol itu tidak terbantahkan. Jadi kalau ada seseorang bertakwa, dia solih gitu. Tapi kalau di rumah dia kaku, belum dikatakan takwanya itu benar-benar adanya. Karena bisa jadi ketakwaannya itu tidak dirasakan oleh keluarganya. Maka yang kedua yang diupayakan itu berdoa. Dan berdoa itu fokusnya 2. Mintalah dia sebagai qurrata ayun untuk kita. Dan berdoalah supaya dia itu menjadi sahabat untuk kita. Lam aro al-mutahabaini misla zawaj. Tidak pernah aku jumpai persahabatan yang paling indah kecuali persahabatan antara suami istri.
Kalau kita sudah jadi sahabat, Bu, kalau mendapatkan aib, mau cerita ke orang itu jadinya nggak enak. Karena itu sahabat kita. Jadi kalau kita udah cerita aibnya pasangan kita, kok kita tanpa beban, hati-hati. Mungkin ikatan-ikatan persahabatannya sudah lepas. Nabi menjumpai nggak para istrinya itu ada kekurangannya? Ada. Tapi Nabi pernah nggak menceritakan kekurangan istrinya? Enggak. Sata kepada Abu Bakar sekalipun. Maka yang kedua berdoa. Kalau umroh, niatkan berdoa. Ini ada kisah nyata ibu. Ada ibu-ibu di Bekasi. Cerita tentang suaminya. Dalam kondisi tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Apa nasihat yang saat itu saya sampaikan sama beliau? Didoakan aja, Bu. Didoakan sering, didoakan sering. Didoakan sering. Qadarullah pas perjalanan umroh sama kita. Beliau ikut umroh. Qadarullah tanpa suaminya. Dengan mahram adiknya. Walaupun sebenarnya ibu harus paham ya, orang yang umroh tanpa mahram itu bukan berarti tidak sunnah. Jangan gitulah. Umroh apabila tanpa mahram itu, kalau pendapatnya Imam Syafi'i boleh. Selamat dengan dua syarat. Satu, kondisinya aman. Yang kedua, terjaga dari fitnah. Walaupun saya tidak akan nyuruh istri saya umroh sendirian tanpa saya. Tapi saya tidak memilih pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi saya tidak akan mengatakan orang yang umroh tanpa mahram itu tidak sunnah. Kenapa Ustadz nggak mengizinkan istrinya pergi umroh tanpa Ustadz? Dia nggak bisa tanpa saya. Sebagaimana saya juga. Tadi ngomong apa ya kok ke situ ya? Oh iya, jamaah saya. Lalu akhirnya Bu, ini kisah nyata. Masa ibu komen engda komen fawaid musibah yang menimpa satu keluarga itu kadang-kadang menjadi pelajaran untuk kita. Umroh ketika pada puncak-puncaknya pertengkaran. Ibu bisa bayangkan. Dia ngomong saya lagi bertengkar hebat saat sama suami saya. Tapi saya pengen umroh. Ibu yakin pengen umroh. Saya aja nggak mengizinkan saat itu. Jangan umroh lah Bu. Apa-apa Ustaz. Enggak. Nanti malah jadi fitnah. Enggak, insya Allah. Saya sama adik saya, laki-laki. Oke, umroh beliau. Umroh. Lalu ketika umroh itu, karena umrohnya tentang keluarga, saya selalu mengisi kisi-kisi materinya tentang keluarga. Saya berkata, kalau nanti tawaf, tidak ada yang paling didoakan dan disebutkan nama selain diri kita kecuali 5. Saya masih ingat itu sebelum ketika kita manasik di kota Madinah. Sebutkan 5. 1, orang tuamu. 2, pasangan hidupmu. Yang ketiga, anakmu. Yang ketiga, gurumu. Yang kelima, orang mukmin yang berinteraksi dengan dirimu. Tawaf Bu. Dan ketika tawaf dia banyak menyebutkan nama suaminya. Tawaf sunnah banyak menyebutkan nama suaminya. Sampai selesai pulang. Tidak sampai 2 minggu setelah itu tiba-tiba beliau datang sama suaminya. Dalam kondisi sudah rukun sekali. Lalu beliau berkata, barokahnya Ka'bah Ustaz. Saya lalu bercanda saat itu. Berarti minyak wanginya Hajar Aswad ini Bu, saya bilang. Tapi di situ akhirnya beliau menyampaikan kepada saya, kekuatan doa itu luar biasa. Makanya betul kata Syekh Utsaimin. Ibu tahu, Bapak tahu apa kata Syekh Utsaimin? Enggak tahu kan, belum saya cerita. Syekh Utsaimin itu berkata, tanda jujurnya kita dalam mencintai tidak pernah lelah mendoakan. Itu kata Syekh Utsaimin. Saya ulang kembali. Tanda tidak lelahnya kita ketika mencintai, tidak lelahnya kita menyebutkan namanya di dalam doa. Kenapa sholawat itu tanda kita mencintai Nabi? Karena kita tidak bosan mendoakan Nabi dalam sholawat yang kita untai kepada baginda Nabi. Itu tanda cinta kita kepada Nabi. Makanya akhirnya bentuk tertinggi tawakalnya manusia ketika berumah tangga itu apa? Mendoakan. Apa syariat pertama setelah terjadi ijab kabul? Apa syariat pertama setelah ijab kabul? Syariat pertama setelah ijab kabul itu mendoakan. Jadi setelah kita nikah, tawaf Ustaz, nanti. Setelah kita nikah puasa Ustaz, nanti. Syariat pertama setelah ijab kabul, Bapak dan Ibu coba ingat, apa dulu?
Syariat pertama setelah qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, berdoa. Tamunya mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Antara kita dan pasangan kita pertama kali ngapain Ustaz? Berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alih wa a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jabaltaha alih. Kenapa syariat pertama setelah kita ijab kabul itu berdoa? Karena jangan sombong bahwasanya kita menggenggam hati istri kita dan seorang istri itu merasa bahwasanya dialah yang menggenggam hati suaminya. Enggak gitu. Yang menggenggam hati pasangan kita itu tetap Allah. Yang menjadikan batasan antara dirinya dan hatinya itu Allah. Semuanya miliknya Allah. Makanya akhirnya di dalam kehidupan berumah tangga itu apa? Doa. Supaya kita memohon kepada Allah dan supaya memastikan bahwasanya tidak ada nama yang paling sering kita sebutkan setelah menyebutkan nama orang tua kita di hadapan Allah kecuali pasangan kita. Makanya maaf, kenapa mendoakan istri dan mendoakan suami itu lebih dulu daripada mendoakan anak? Karena kebaikan kita dan pasangan kita itu bermanfaat untuk anak kita. Makanya dalam surat Al-Furqan 74 kan jelas Allah menyampaikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada pasanganku qurrata ayun. Kenapa kita minta pasangan dulu sebelum kita minta anak yang qurrata ayun? Karena kalau kita sudah dikasih qurrata ayun, anak kita qurrata ayun. Di situ kita mengajarkan kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi doa tidak boleh berhenti. Doa itu tidak boleh terpengaruh dengan emosi. Sehingga kapanpun kamu lagi emosi, tetap doakan. Tetap doakan. Karena kita tidak pernah tahu takdir buruk apa yang Allah akan hindarkan ketika kita berdoa. Tidak ada perkara yang paling mampu untuk menahan takdir buruk kecuali doa. Apa takdir buruk dalam pernikahan? Tidak adanya hubungan yang baik, tidak ada kata-kata yang saling hangat, tidak ada rahmat di antara kita. Hadirnya perempuan dan laki-laki lain itu semuanya yang menghilangkan rahmat. Apa perkara yang bisa untuk menandingi takdir buruk yang terjadi pada kehidupan berumah tangga? Yang kita tidak pernah tahu fitnah itu kapan datangnya. Doa. La yuraddul qadar illa bidoa. Tidak mungkin diselamatkannya kita dari takdir yang buruk kecuali doa. Dan siapa orang yang paling layak untuk kita doakan? Pertama kali setelah bapak dan ibu kita, ya pasangan hidup kita. Mungkin bisa jadi ada istri yang tidak ingin memahami kita karena kita jarang menyebutkan namanya di dalam doa. Bisa jadi ada seorang suami yang berlaku melampaui batas, itu bukan karena suaminya, tapi kita yang tidak pernah menyebutkan namanya di dalam doa. Lihat pertama kali itu berdoa. Bahkan ketika seorang suami setelah itu mendatangi istrinya untuk mencampurinya, pun doa. Mana kehidupan kita yang lepas dari doa, Bu dan Bapak? Nggak ada. Sampai urusan kita masuk kamar mandi, sampai urusan kita ngelihat bulan, semuanya ada doanya. Sampai kita melihat orang dipuji pun ada doanya. Kenapa semuanya ada doa? Menegaskan kekuatan terbesar orang beriman dalam kehidupan berumah tangga itu mendoakan. Nabi Ibrahim hampir 100 tahun tidak punya anak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Berdoa. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika tidak mendapatkan putra dan putri yang menjadi keturunannya? Berdoa. Makanya jangan ada dendam, karena yang menjadikan kita tidak bisa mendoakan itu apa? Dendam. Makanya ada seorang ulama ditanya, siapa laki-laki dan perempuan yang tidak layak saya nikahi? Laki-laki dan perempuan pendendam. Jangan nikahi. Kalau sudah dendam, tidak ada kebaikan dalam kehidupan kebersamaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama lalu menerangkan, apa perkara untuk menghadirkan rifkun, ketenangan dalam keluarga? Karena itulah salah satu tantangan besar pada zaman fitnah. Jadi zaman fitnah itu bukan hanya melawan kesyirikan, bukan hanya melawan kekafiran, tapi termasuk tantangan besar ketika kita hidup pada zaman fitnah itu apa? Menghadirkan kembali arti kehangatan kita dalam keluarga kita. Yang ketiga, kata para ulama, yang ketiga itu adalah bagaimana kita tidak pernah mentolerir masuknya harta yang haram. Harta haram itu menyebabkan pertikaian dan permusuhan.
Dan begitulah harta ketika sudah termasuki dengan harta-harta yang haram. Tidak ada kolaborasi paling luar biasa yang diinginkan oleh setan kecuali godaan setan itu berpadu dengan kolaborasi harta yang haram. Karena harta yang haram itulah yang menyebabkan kurangnya keberkahan pada kehidupan berumah tangga. Tidaklah terjadi pertengkaran, pertikaian, konflik yang tidak ada habisnya kecuali masuknya harta yang haram. Sambilkan sebuah kisah nyata tentang ini. Ibu dan bapak, ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ada sebuah riwayat dari Nabi Isa. Nabi Isa itu berjalan bersama seseorang yang menemaninya dalam safar. Di dalam safar itu ternyata orang yang menjadi temannya Nabi Isa itu mengambil rotinya Nabi Isa, itu haknya Nabi Isa. Diambil, dicuri. Nabi Isa lalu bertanya, siapa yang mengambil rotiku? Orang itu tidak menjawab dan tidak mau mengaku, saya tidak tahu. Siapa yang mengambil rotiku? Saya tidak tahu. Siapa yang mengambil rotiku? Aku tidak tahu. Sampai akhirnya dengan mukjizatnya Nabi Isa, dia memegang sesuatu lalu menjadi emas. Setelah menjadi emas, lalu Nabi Isa berkata, siapa yang mengakui mengambil rotiku, aku berikan hadiah emas. Lalu orang itu langsung berkata, saya yang mencuri rotimu. Nabi Isa menepati janjinya. Ini emas buat kamu, tapi sudah ya firaq. Tidak ada lagi kebersamaan antara saya dengan kamu, karena kamu telah berkhianat. Lihat, dari roti yang haram itu menyebabkan pisahnya beliau dengan Nabi Isa. Emas itu akhirnya digenggam sama dia dan Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang itu senang sekali mendapatkan emas sebesar batu. Dengan harapan bahwasanya dia telah menjadi orang kaya raya. Lalu ketika dia sedang merasakan sukacita, kegembiraan mendapatkan emas itu, tiba-tiba ada 3 orang masuk pada hutan yang sama dan melihat orang itu bersama emasnya. 3 orang ini langsung berkata, ada orang bawa emas. Yuk kita bunuh aja. Kita ambil emasnya. Langsung begitu mudah 3 orang ini membunuh orang tersebut. Orang itu mati di samping emas. 3 orang ini senang. Ayo kita bagi emasnya. Lalu mereka merasakan lapar pada perutnya. Lalu 3 orang ini berkata, yuk kita cari makan dulu yuk. Sebelum kita membawa emas ini keluar dari hutan. Ayo. Lalu 2 orang itu mencari makanan, yang satu menjaga. 2 orang ini ketika membeli makanan, 2 orang ini ngomong bersekongkol, inilah harta Pak. Harta haram itu selalu menyebabkan banyak sekali kejahatan. 2 orang ini yang mencari makan berkata, kalau emas itu dibagi 3, bagian kita jadi sedikit. Gimana kalau emas itu kita bagi 2 saja? Lah terus teman kita bunuh. Kita kasih makanannya racun setelah kita makan. Ternyata temannya menyatakan, setuju, saya setuju. Akhirnya mereka makan kenyang, mereka bungkus 1, dikasih racun. Mereka balik. Ternyata 1 orang temannya yang menjaga emas pun punya pikiran yang sama. Ini emas ini kalau dibagi 3, terlalu sedikit. Sudahlah, saya kuasai aja. Akhirnya apa? Dia merencanakan pembunuhan, Pak. Di samping jalan menuju tempatnya, dipasangi jebakan-jebakan yang bisa menyebabkan kematian. Dia berharap 2 temannya yang akan datang itu nanti terjebak dan mati seketika. Sebagaimana jebakan pemburu ketika menjebak hewan piaraan atau hewan buruan. Akhirnya 2 orang temannya datang dan akhirnya terjebak, mati. Seneng dong. Emas itu saya akan kuasai sendirian. Ketika dia akan membawa emas itu sendirian, dia ingat perutnya lapar, dimakan tanpa dia ketahui bahwasanya makanan itu ada racun. Makan, mati. 4-empatnya mati. Emasnya masih ada, 4 orang mati. 1 orang temannya Nabi Isa yang berkhianat ketika mengambil roti yang miliknya Nabi Isa. 3 orang ini. Ketika Nabi Isa sudah menyelesaikan hajatnya, beliau melewati kembali rute itu. Apa perkataan Nabi Isa ketika mendapati emas itu bersamanya ada 4 orang yang mati? Hakadha taf'alud dunya bi ahliha.
Beginilah dunia yang haram itu memperdaya para pemiliknya. Paham di sini, Bu? Harta haram itu paling cepat memisahkan hati. Itulah kenapa Nabi Adam ketika Hawa turun dari surga, mereka turunnya bareng atau turunnya dipisahkan? Turunnya bareng atau dipisahkan? Kok antum tahu dari mana dalilnya? Nabi Adam itu ketika turun dari surga bersama Hawa itu dipisahkan. Sebagian riwayat kalau kita membaca Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi Adam itu diturunkan di daerah India. Hawa itu diturunkan di daerah mana? Jeddah. Makanya diambil dari kata jiddatun, artinya itu nenek. Imam Ibnu Qayyim mengomentari, kenapa Allah misahkan? Sudah turun dari surga ke dunia kan sudah berat, itu masih dipisahkan. Karena hakikatnya harta yang haram itu mudah memisahkan dua hati. Paham di sini kaidahnya? Jadi kalau orang sudah mengambil makanan yang haram, pada dasarnya hatinya sedang dijauhkan oleh Allah. Dan itulah kenapa yang ketiga, ar-rifqu tidak akan pernah berkumpul di tempat yang di dalamnya ada harta yang haram. Ada yang haram. Makanya terkadang kita kembali kepada apa yang disampaikan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Harta itu ada dua, ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Ada orang yang terkadang punya 5 miliar, tapi suaminya berzina. Itu namanya harta yang merusak, dipisahkan hatinya. Ada seorang laki-laki, Bu, bisa dia membelikan villa ini, villa 1, villa 2, villa 3, villa 4, villa 6. Semua villa dibelikan untuk istrinya. Tapi suaminya berzina, kemana-mana berzina. Itu namanya hatinya dipisahkan. Dipisahkan. Ada terkadang kisah-kisah nyata yang sering kita jumpai, ada seorang bapak-bapak mungkin mobilnya sport gitu, pulang ke rumah. Lalu ketika sang anak mendengar bapaknya pulang dan sudah terdengar suaranya di garasi, anak langsung kunci pintu kamarnya dan dia tidak mau ketemu sang bapak. Itu namanya harta yang memisahkan, harta yang merusak. Tidak mungkin Allah membenci harta sebenci-bencinya pada harta yang haram, kecuali di dalamnya pasti banyak kerusakan. Sehingga kalau kita, misalnya, kalau kita berkolaborasi dalam satu bisnis, kok tiba-tiba pecah kongsi, itu biasanya ada yang haram yang masuk. Itu biasanya begitu kata para ulama, walaupun tidak bisa digeneralisir. Karena pasti harta yang haram itu memisahkan. Harta yang haram itu selalu memisahkan dan tidak pernah mendekatkan. Hanya harta yang baik yang sifatnya mendekatkan. Tapi hanya pada harta yang buruk yang sifatnya itu memisahkan. Doa sekuat apapun yang diucapkan oleh saya, tapi ketika ada masuk yang haram, doa itu tidak akan pernah berdaya menghadapi harta yang haram. Itu yang terjadi. Makanya saya pernah mengisahkan kisah nyata pada zaman Hajjaj bin Yusuf di Irak. Saya ingin menyampaikan doa mustajab itu tidak akan pernah berdaya ketika sudah menghadapi harta yang haram. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya ada di dalam kitab-kitab. Saya ambilkan kisah nyata. Dulu pada zaman Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim yang luar biasa dan hobinya bunuh orang. Tapi Hajjaj bin Yusuf, Bapak dan Ibu, dia tidak pernah mampu menguasai wilayah Irak. Kenapa? Setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf di Irak selalu mati. Dan tidak pernah mampu untuk memimpin panjang. Kenapa? Selalu didoakan oleh masyarakat Irak. Masyarakat Irak pada saat itu terkenal mustajab doanya. Karena mereka orang solih, mereka orang taat. Banyak orang solih di Irak pada saat itu. Sehingga kalau mereka sudah mengangkat tangan, selalu dikabulkan. Itu masyarakat Irak. Makanya setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, yang punya hobi membunuh orang, ratusan orang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Selalu kalau ada pemimpin ditunjuk sama Hajjaj bin Yusuf memimpin Irak, itu tidak pernah lama umurnya, pasti mati. Sampai pada satu waktu Hajjaj bin Yusuf memilih pemimpin kembali satu. Kamu memimpin Irak. Kamu memimpin Irak. Orang itu ketakutan, jangan Irak. Mati saya. Mimpin Irak. Tenang. Perhatikan bagaimana muslihatnya Hajjaj bin Yusuf.
Hajjaj bin Yusuf sebelum mengutus dan memilih pemimpin di Irak, Hajjaj bin Yusuf berkata kepada seluruh warga Irak, iklan, pengumuman, seluruh warga Irak, ngumpulkan telur dan kumpulkan telur di alun-alun kota. Warga Irak pada saat itu karena dipaksa dengan instruksi dan taruhannya nyawa, akhirnya mereka bersungut-sungut ngumpulkan telur. Kumpulkan, setiap satu keluarga ngambil telur. Nah, setiap satu keluarga ngumpulkan telur. Setiap keluarga ngambil telur. Ngambil telur, ngambil telur, ngambil telur, ngambil telur. Telurnya langsung diletakkan di alun-alun gerbang. Di alun-alun kota diletakkan. Dan itu ada ribuan. Setelah semuanya ngumpulkan telur, Hajjaj bin Yusuf berkata kembali yang kedua kalinya. Pada hari berikutnya, semua rakyat yang kemarin mengumpulkan telur, ngambil telurnya masing-masing. Rakyat itu bersungut-sungut, marah, sebel, kesal, mereka berkomentar. Ini maksudnya apa sih? Kemarin suruh ngumpulin telur, sekarang dia suruh kita untuk mengambil kembali telurnya. Mereka datang kembali ke alun-alun. Dan ketika mereka datang ke alun-alun itu kan mereka tidak bisa membedakan mana telurnya mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana telurnya mereka. Ada yang kemarin membawa telur lebih kecil, pulangnya hari berikutnya membawa telur yang lebih besar. Ada yang mereka telurnya pada hari kemarin membawa telur yang besar, esok harinya mengambil telur yang lebih kecil. Karena rakyat itu tidak tahu mana telurnya, karena tidak ada tandanya dan tidak ada namanya. Akhirnya mereka serampangan dan mereka sembarangan mengambil telurnya itu. Ibu tahu nggak? Kejauhan Hajjaj bin Yusuf tersenyum. Rencana saya sukses. Setelah akhirnya membiarkan telur itu dibawa, Hajjaj bin Yusuf menunggu sampai seminggu. Kira-kira telur itu punya waktu seminggu untuk dimakan. Setelah mereka itu memakan telur-telur itu, maka pada saat itulah Hajjaj bin Yusuf itu mengatakan kepada orang yang dia pilih, kamu memimpin Irak. Lalu pemimpin itu berkata, nanti saya didoakan mati. Tidak. Doanya masyarakat Irak tidak lagi mustajab. Akhirnya dia memimpin Irak. Dan orang-orang Irak belum menyadari bahwasanya mereka itu sudah makan telur yang syubhat. Dari telur yang besar, dari telur yang kecil, mengambil telur yang lebih besar. Mereka belum sadar. Setelah ada pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu, mereka berdoa supaya pemimpin itu cepat diganti yang lainnya. Tapi sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, doanya mereka itu tidak sama sekali mustajab dan tidak sama sekali terrealisir. Dan akhirnya penduduk Irak itu mulai menyadari, kok doa-doa kita sudah mulai tidak mustajab. Mereka datang ke ulama. Dan apa perkataan ulama? Doa kalian tidak lagi mustajab. Kalian telah memasukkan telur yang syubhat, telur yang kecil yang kalian berikan, lalu kalian ganti dengan telur yang lebih besar. Ada perbedaan berat yang kalian ambil dan itu salah. Dan karena telur yang kalian ambil itu telur yang tidak jelas siapa pemiliknya, itulah yang menjadikan doa kalian tidak lagi mustajab. Paham di sini Bapak dan Ibu? Masya Allah ya. Sampai urusan beratnya telur itu bisa mempengaruhi doa kita. Makanya di sini akhirnya para ulama mengatakan, sekuat apapun kita berdoa, menetapkan prioritas, tapi yang ketiga, sampai akhirnya kita tidak menjaga proteksi keluarga kita dari yang haram. Bapak mendoakan istri 7 kali dalam 1 hari, ibu mendoakan suami 10 kali dalam 1 hari. Doa-doa itu tidak akan berarti ketika sudah termasuki dengan harta yang haram. Makanya disitulah kita mendapati harta yang haram itu selalu membuat jauh dan membuat perpisahan di antara dua hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kedelapan. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saking semangatnya saya ngisi, patah ini kacamata saya. Bukan patah, lepas nih kelihatannya. Engsel ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Disinilah kita paham. Keluarga yang sunnah itu keluarga yang selalu punya alasan untuk berdialog dan mengobrol. Semoga Allah tidak mengharumkan kita dari hangatnya obrolan dan dialog kita dengan keluarga kita. Ini yang dapat saya sampaikan, berarti kita baru menetapkan 3. Apa yang kita lakukan untuk menghadirkan kehangatan keluarga?
Pertama, menetapkan prioritas kita dalam kehidupan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, memastikan bahwasanya kita tidak tersusupi dengan harta yang haram. Semoga Allah lindungi kita dan Allah mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Barakallahu fikum. Sudah 11:30 berarti sudah 1,5 jam temanya disampaikan. Karena poin per poinnya untuk mengupayakan kehangatan dalam keluarga ini belum selesai, baru nomor 3 dan masih tersisa 5. Mungkin tidak usah ada pertanyaan, insya Allah. Jadi pertanyaannya nanti diajukan ketika sudah selesai poin-poinnya, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Setuju atau tidak? Setuju tidak setuju terserah saya. Kan saya ustadznya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pada pertemuan berikutnya bapak-bapaknya juga ikut hadir. Walaupun memang kalau Kamis bulan depan mungkin bukan waktu libur. Tapi setidaknya nanti kalau bapak-bapak ingin untuk mengetahui part yang kedua. Karena kuncinya itu ada di bapak-bapak. Menghadirkan kehangatan itu ada pada bapak-bapak. Makanya maaf saya sampaikan. Busuknya ikan itu dimulai dari ekor atau kepala? Dari kepala. Ibu-ibu senang banget Pak dapat dalilnya. Nah, itulah yang menjadikan setiap kepala rumah tangga itu harus ekstra di dalam berikhtiar dan mengusahakan kehangatan di dalam keluarga. Ya, nanti ibu-ibu tolong ya Bu, nanti kalau bertengkar jangan nyebutkan itu terus. Busuknya ikan itu dari mana Mas? Gitu. Terus ibu nggak mau mempelajari dan tidak mau menyadari kesalahan itu juga salah. Kadang-kadang kepalanya sudah benar, ekornya aja yang memang susah dikendalikan. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita dan mengarahkan keluarga kita tercinta menuju kepada Allah. Semoga kita menjadi keluarga senyawa, seilmu sesurga, menjadi keluarga yang terus bersama. Dan semoga kita mendapatkan persahabatan di dalam keluarga kita. Mendapatkan suami istri itu jodoh. Tapi mendapatkan suami istri itu cita rasa sahabat. Maka itu adalah karunia dan itu adalah anugerah. Kalau kita masih bisa bercanda walaupun kita makan cilok, itu karunia. Kalaupun kita bercanda walaupun kita masuk sungai gara-gara kita menghindari mobil, tapi setelah masuk sungai dua-duanya ketawa, nah itu karunia. Ya. Itulah nikmatnya kita di dalam kehidupan keluarga yang sunnah. Keluarga yang sunnah itu bukan hanya banyak taatnya, tapi keluarga yang sunnah itu adalah karena mereka saling membutuhkan dan dijadikan mereka tidak pernah terpisah, berjauhan. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك.